kurang panjang nggak? Yang view-nya itu deh. Agak sini. Gambarnya statis di situ. Oke. Latarnya itu aja Pak. Pak Adi di sini. Nah, sudah mulai ya? Gelap tapi. Aja. Jadinya gelap. Gelap ya? Gelap. Nah, Ini mana di on kan mana? Udah. sudah. Udah on ya. Sudah, ini udah 4 yang lihat. Oke. Oke. Semangat pagi, mitra NASA dimanapun berada. Mudah-mudahan kawan-kawan, sahabat sekalian di rumah pada saat ini tetap dalam kondisi yang sehat walafiat, bisa menjalankan segala aktivitas dimanapun, kapanpun, dan menjalankan bisnis NASA juga dalam keadaan yang lancar semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, kami berkesempatan untuk melihat langsung eksklusif dari tambak yang berteknologi NASA dan juga berteknologi nanobubble. Nah, untuk lebih jelasan nanti akan kita sampaikan juga apa itu teknologi NASA secara lebih mendalam dan teknologi nanobubble, sehingga kita bisa mendapatkan udang-udang yang sehat, udang-udang yang berkualitas tinggi, yang produksinya bagus, sehingga petambak nantinya tetap tenang dalam berbudidaya, mendapatkan hasil yang bagus, yang luar biasa baiknya. Nah, kita juga lihat di belakang kita, ini adalah proses pemanenan secara parsial. Dalam budidaya udang itu umumnya memang dilakukan 2 kali pemanenan. Ada yang dilakukan panen secara parsial atau sebagian, ada juga yang dipanen secara total. Nah, panen secara parsial itu juga biasanya dilakukan secara 2 kali bertahap. Untuk apa? Untuk memang mengurangi populasi di tambak kita. Nah, kalau kita lihat memang kolam yang di belakang kami, di belakang saya, itu adalah kolam dengan padat tebar yang tinggi. Dengan luas 1000 meter diisi 100.000. Artinya sini sudah masuk ke tambak yang intensif. Per meter persegi diisi kurang lebih 100 ekor tambak. Nah, kita lihat kondisinya juga tetap sehat, tetap bagus, dan mendapatkan hasil yang tinggi. Nah, nggak apa-apa kalau mau ke situ. Panen ini dilakukan di pagi hari. Memang sebaiknya dilakukan di pagi hari pada saat DO yang tidak terlalu tinggi, rendah. DO yang rendah karena memang pada sore menuju pagi hari, malam hari itu DO itu sedang rendah di bawah, sehingga bagus dilakukan proses pemanenan secara parsial dan juga untuk menghindari molting. Nah, biasanya pagi hari udang-udang tidak atau belum mengalami yang namanya molting. Nah, jadi seperti ini kita bisa lihat. Nah, ini sangat tinggi. Kita bisa lihat representasikan dari hasil yang ada sekarang. Dengan sekali jaring, sekali jala sudah bisa mendapatkan sebanyak itu. Nah, ini kita lihat. Nah, kita lihat udangnya. Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, ini yang namanya udang faname. Udang faname ini memang terbilang baru bagi kalangan masyarakat di Indonesia. Karena apa? Karena memang baru diresmikan atau memang awal itu tahun 2001. Bahkan lebih muda umurnya dari umur saya. Nah, jadi kalau pada mitra NASA melihat kok masih muda, nah ternyata udang ini usianya di Indonesia itu lebih muda. Resminya tahun 2001 melalui perizinan dari kementerian masuk di Indonesia. Nah, kita bisa lihat kondisi udang yang sehat, kualitas udang yang bagus. Nah, ini memang dari segala bentuk fisiknya yang normal. Kita bisa lihat kaki-kakinya, ini normal semua. Kaki renangnya juga ada. Kemudian kaki bagian depannya juga lengkap. Karena kenapa kaki itu sangat penting? Karena memang udang itu dia sistemnya mengambil pakan seperti pakai tangan, yaitu pakai kaki yang ada di depan ini masuk ke dalamnya. Sehingga apabila ada kecacatan, kekurangan dalam budidaya, dalam tidak kelengkapan dari udang, yaitu bisa membuat kualitas menjadi menurun. Kemudian apalagi? Kemudian kita lihat dari ususnya, saluran pencernaannya. Nah, kalau kita lihat di sini garisnya, nah ini garisnya lurus, tidak putus-putus. Itu merupakan pakan yang masuk secara maksimal. Nah, kalau putus-putus tandanya ada penyakit di dalamnya.
Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian juga cangkang dengan badannya, isinya itu dia padat. Nah, jadi ini ketika kita sudah panen, kumpulkan menjadi satu, masukkan ke dalam wadahnya, kemudian kita bawa ke bagian pasca panen, yaitu nanti ada persortiran. Nah, nanti ada pembagian kualitas, baik yang grade A, baik grade B, nanti kita bisa lihat di sana. Nanti kita juga akan ke sana. Nah, jadi ini di belakang saya proses penjalaan. Nah, ini bisa lihat teman-teman. Nah, ini. Nah, sebelum dilempar atau baiknya juga diberikan pakan terlebih dahulu. Nah, ini untuk salah satunya memancing agar terpusat di daerah dekat pemanenan parsial ini. Nah, kita lihat. Nah, ini tambaknya ada 2. Nah, ini. Ya. Tadi dengan sekali lempar kurang lebih bisa mendapatkan hampir 2 drum. Nah, ini lemparan yang kedua, sangat luar biasa luas. Nah, ini kita bisa lihat di belakang kita. Nah, ini pemanenan secara parsial, yaitu biasanya umumnya dengan jala. Kalau pemanenan total biasanya kita sedikit kurangi airnya. Kemudian kita jala dari ujung ke ujung langsung menggunakan jala yang luas, yang lebar. Nah, jadi nanti langsung orangnya terjun ke kolam. Nah, pemanenan ini juga biasanya tidak berlangsung lama. Ini ditujukan agar udang-udang tidak mengalami stres secara berlebihan. Maksimal kita 2-3 jam. Setelah itu memang sudah dicukupkan karena nanti beresiko untuk udang mengalami stres. Nah, ini kita bisa lihat udang sehat akan melakukan loncatan-loncatan ini untuk melepaskan diri. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi memang bertahap, teman-teman bisa lihat semuanya. Nah, ini banyak sekali. Sangat dialirkan biar ada yang dulu mesin dinyalakan. Oh, kincir. Nah, ini proses penarikan. Nah, ini luar biasa. 1 kali proses penarikan mendapatkan hasil tangkapan yang luar biasa tinggi. Ini padahal baru kolam yang kapasitasnya 100.000. Nanti teman-teman juga berkesempatan untuk melihat kolam yang sebelahnya yang kapasitasnya lebih padat. Nah, dengan kepadatan tinggi, udang pun tetap dalam kondisi yang sehat seperti ini. Ini luar biasa dengan penanganan, dengan langkah-langkah budidaya yang tepat sehingga tetap menghasilkan udang-udang yang kondisi yang baik. Nah, nanti kita akan kupas, kita akan bahas kondisi penanganan apa sehingga udang-udang kita dalam keadaan kondisi yang tetap luar biasa. Nah, teman-teman semua sudah mulai bisa menyaksikan, luar biasa. Terima kasih hadir, Sumeneb hadir, Vietnam hadir. Wah, luar biasa, Vietnam ada dari berbagai wilayah, berbagai daerah. Teman-teman semoga bisa dapat bermanfaat. Nah, ini kita bisa lihat juga hasilnya. Luar biasa. Memang untuk mendapatkan kualitas udang yang bagus, kita juga perlu untuk manajemen dalam pemanenan. Salah satunya dengan persiapan alat dan juga dari peralatan yang digunakan. Nah, ini alasnya kita gunakan terpal agar udang-udang yang terangkat tidak terkena pasir nantinya. Ketika terkena pasir, otomatis udang tidak baik kualitasnya atau juga bisa dikatakan nantinya kotor. Nah, itu langsung masuk ke dalam tong. Nah, juga menggunakan jala. Nah, lihat kincir, Pak. Di kolam tambak ini kita juga melihat ada yang namanya kincir. Nah, di situ ada kincir 1, di sebelah sana juga ada kincir. Nah, kita lihat memang kondisi kolam ini salah satu yang unsur pentingnya yaitu kalau kita lihat adalah air kolam. Mengapa air? Karena memang tempat budidaya udang, baik itu udang, ikan, dan komoditi lainnya perairan, itu memang kondisi lingkungan yang penting adalah mengkondisikan air sebaik-baiknya.
Salah satu parameter kualitas air adalah dari segi oksigen terlarut atau DO. Nah, kalau kita lihat tujuan dari kincir salah satunya adalah untuk meningkatkan DO dan juga untuk mengalirkan agar terjadi arus, dan udang itu senang kondisi-kondisi seperti itu. Dan di sisi lain, oksigen terlarut ini juga ternyata bisa digantikan atau bisa ditambahkan dengan teknologi juga yang luar biasa yang kita sebut tadi, mungkin sempat teman-teman lihat, yaitu nanobubble. Nanobubble ini merupakan teknologi yang dapat mengubah partikel menjadi partikel yang berukuran sangat kecil dalam ukuran nanometer. Karena satuannya nanometer, dibayangkan kalau teman-teman tahu urutan dari tingkatan, nano adalah 10 pangkat min 9, artinya 1/1000. Itu ukuran yang sangat kecil, sehingga oksigen yang masuk nanti diharapkan sudah dalam partikel yang terkecil, sehingga bisa langsung tergabung masuk ke dalam air kolam. Sehingga kalau kita lihat kincir, itu memang dia manual dari atas, belum tentu DO-nya setinggi dari nanobubble, sedangkan nanobubble dia langsung masuk ke dalam, mengubah partikel menjadi lebih kecil. Oksigen terlarut ini juga sangat penting, karena apa? Karena ketika kolam sangat padat, udang ini juga membutuhkan oksigen. Sama seperti kita semuanya, makhluk hidup membutuhkan oksigen. Kalau kita di dalam ruangan, mungkin cukup diisi 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang. Tetapi dengan kondisi seperti itu, kita akan kesulitan dalam bernapas. Nah, ini yang dilakukan saat ini adalah kondisi yang intensif, yaitu pada saat kolam yang sepadat-padatnya, tetapi mereka tidak kekurangan oksigen, tidak kekurangan atau tidak kesulitan dalam bernafas. Nah, yaitu dengan tambahan nanobubble. Nah, jadi oksigen di dalamnya itu cukup untuk membantu dalam budidaya. Ukurannya berapa? Ukuran nanobubble Ukuran ini. udang. Nah, Pak Dadang, udah disampling berapa gram kira-kira, Pak? Oh, ini ya. Nah, dalam proses budidaya lainnya, yaitu ada pengukuran udang. Nah, atau kita biasa sebut size. Nah, jadi ini ya. Ini kalau kita lihat ada timbangan. Ini untuk sampling pengukuran dalam 1 kilo berisi berapa ekor atau size. Memang kalau kondisi parsial itu umumnya dilakukan pada saat 60 sampai 80 gram per kilogram. 80 ekor per kilogram, atau kurang lebih sebesar 14, 15 atau 16 gram per ekornya udang. Nah, sehingga ini dilakukan sampling, mudah-mudahan dapat hasilnya bagus. 13,6 Gram. 13,6. Nah, jadi setelah melalui proses sampling ini, kita dapat simpulkan bahwa ini gramnya pada saat pemanenan ini yaitu 13,6 gram, atau kurang lebih size-nya sekitar 70-80 ya, sekitar seperti itu. Dan ini memang kondisi panen parsial yang baik, yang tepat. Yang kedua, Pak ya? Ini yang kedua. Nah, jadi yang biasanya ada panen itu dilakukan ketika 100, mulai 100, kemudian yang kedua 60 sampai 80. Nanti kalau sudah panen total itu sudah sebesar-besarnya, atau ukuran-ukuran 40, 60 dan sebagainya. Kemarin ukuran 100, sekarang 103. Nah, jadi kemarin parsial yang pertama ukuran 100, artinya 1 kg isi 100 ekor, dan pada saat parsial yang kedua ini size-nya 73. Nah, jadi 1 kilo isi 73. Jadi memang ukuran udang ditambah itu adalah menggunakan size. Nah, jadi teman-teman nanti di lapangan juga akan mengenal namanya istilah-istilah dalam budidaya perudangan. Yang pertama salah satunya adalah size tadi. Size adalah ukuran dalam 1 kilo, banyaknya udang dalam 1 kilo. Kemudian juga ada yang namanya DOC. DOC-nya berapa ya, Pak Dadang? DOC berapa, Mas, ini? 95 hari. Nah, jadi juga ada istilahnya DOC. DOC itu Day of Culture. Kalau di peternakan juga ada DOC tapi berbeda. DOC ada Day Old Chick atau anak ayam. Tapi kalau ditambah udang itu adalah usia umur udang, Day of Culture. Nah, jadi ini usia ke 90, 93 tadi kalau nggak salah. Dipanen di bobot seperti itu dengan kepadatan udang yang luar biasa padat. Nah, artinya dengan kondisi kepadatan seperti itu tidak masalah, hasil tetap bagus dan mendapatkan size 73.
Nah, belum lagi nanti ada istilah-istilah lainnya. Nah, jadi kita lanjutkan lagi ke kincir tadi. Nah, kalau kita bicara kincir itu berarti juga salah satu membicarakan tentang kualitas air tambak. Kualitas air tambak itu memang ada beberapa faktor, beberapa yang harus dilakukan. Itu antaranya adalah DO tadi, oksigen terlarut, kemudian ada salinitas, kemudian juga temperatur, suhu, kecerahan. Kecerahan air nanti juga diukur, kemudian juga ada warna air. Kurang lebih yang paling sering dilakukan adalah itu. Yang pertama kalau kita lihat tentang DO, oksigen terlarut itu memang normalnya sekitar 4 ppm. Nah, jadi kondisi 4 ppm itu kondisi yang terendah. Mungkin bisa sampai 3 atau 3,5 kalau toleransinya lebih tinggi lebih bagus. Dan dengan tambahan teknologi nano, itu ternyata kita bisa mampu tingkatkan oksigen terlarutnya, terbukti dengan kolam yang tidak terlalu luas seperti ini, kita bisa tingkatkan kepadatannya. Nah, mengukur DO itu dengan yang namanya DO meter. Nah, nanti selain kesempatan mudah-mudahan kita juga bisa langsung lakukan pengukuran secara langsung, yaitu dengan menggunakan DO meter. Kemudian pengukuran yang kedua, itu yang penting bagi pengukuran air adalah salinitas. Salinitas ini diukur dengan yang namanya refraktometer. Nah, jadi nanti lain kesempatan juga mudah-mudahan kita bisa mengukur kualitas airnya dengan alat itu, dengan cara menembakkan, nanti kita lihat salinitasnya itu. Salinitas merupakan kadar garam atau kepayauan airnya. Normalnya sekitar 15 sampai 25 sampai 30 toleransi itu bisa mampu udang hidup berbudidaya di sana. Kalau memang terlalu rendah, kita bisa tambahkan KCl. Nah, ini untuk menambahkan kadar garamnya kurang lebih 1 ppm pertambahannya. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga tadi dari pH. Jadi memang kualitas airnya bermacam-macam. Yang paling sering adalah tadi DO, kemudian salinitas, temperatur, pH, kecerahan, dan warna air. Tadi yang ketiga kita bahas yaitu tentang pH. pH ideal memang sekitar 7 sampai dengan 8 atau pH netral. Jika memang pH terlalu rendah, ini kita berikan yang namanya dolomit atau kapur. Nah, pada saat proses pemanenan ini juga salah satu yang dilakukan itu adalah penambahan dolomit dulu di awal sebelum kita pemanenan, H-1 hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar pH air meningkat drastis sehingga udang tidak melakukan proses yang namanya molting. Nah, untuk molting nanti juga kita akan bahas sendiri apa itu molting, seperti apa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita nanti bisa temukan ada udang yang melakukan proses molting. Nah, ini kita lempar jala lagi. Nggak tahu sampai ganjang. Nah, jadi proses parsial ini, pemanenan udang ini, memang kalau kita lihat hasil dari yang umumnya ada, hasil-hasil penelitian, memang semakin padatnya udang di kolam itu memang semakin memperlambat pertumbuhan udang, sehingga kita lakukan pemanenan secara bertahap untuk mengurangi beberapa populasi, sehingga nanti sisanya akan kita besarkan sebesar-besarnya. Nah, mengapa demikian? Karena di perudangan itu memang dari segi output ataupun harga itu sangat ditentukan oleh size. Salah satunya ditentukan oleh size atau ukuran udangnya. Size ini ketika size semakin kecil itu memang harga semakin tinggi. Tadi kalau mungkin ada yang sempat terlewat tentang size merupakan ukuran satu
ukuran berapa banyak udang dalam 1 kilogram. Nah, jadi kalau 1 kilogram size-nya 40, berarti 1 kilogram isinya 40 ekor. Kalau 80 berarti 80 ekor. Kalau 100 berarti 100 ekor. Nah, tadi apabila udang semakin besar, otomatis udangnya size-nya semakin kecil. Karena semakin besar dibagi 1000 nanti semakin kecil. Size-nya semakin kecil size memang harga semakin tinggi. Kalau kita lihat di periode sebelumnya memang kenaikan satu size itu memang selisih harganya kurang lebih sekitar Rp300. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa ini dipanen di size 70 misalnya, hitungan size awalnya misalnya harga 100 size 100 atau 1 kilo isi 100 harganya adalah 150.000 misalnya. Kalau kita jual size 70 berarti ada selisih 30 size-nya. Selisih 30 ini kita dapatkan dari 100 tadi dikurangi 70 dapatnya adalah 30. Selisih size 30 ini kalau dikalikan kenaikan size adalah 100, 300 kurang lebih ada 300 dikali 30 yaitu 9.000. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa panen atau kita jual harga kurang lebih 50.000 ditambah selisih size-nya 9.000 yaitu 59.000. Nah, tetapi memang nanti tetap ada proses sampling, tetap ada proses sortiran, mana yang memang ukurannya seragam, mana memang yang kualitas bagus dan mungkin ada perbedaan kualitas lainnya. Nah, jadi seperti itu sehingga tujuan akhir tetap kita budidayakan sebesar-besarnya. Tujuannya memang mendapatkan size kecil atau mendapatkan ukuran udang yang besar sehingga nanti harga jual bisa menjadi lebih tinggi. Nah, untuk size ini memang tantangan bagi para petambak yaitu mempertahankan lingkungan tambak atau daya dukung lahannya itu tetap bagus. Karena apa? Karena memang semakin besar udang itu otomatis tantangannya semakin banyak. Tantangan semakin banyak itu apa maksudnya? Yaitu udang-udang tetap akan melakukan fisiologis yang tetap normal, tetap melakukan pakan, tetap mengeluarkan kotoran. Sedangkan air ditambah, lingkungan ditambah itu tetap sama saja. Sehingga perlu dilakukan manajemen atau pengendalian lahan yang perlu strategi yang lebih bagus. Nah, sehingga tantangan ini yang kita bisa pecahkan pada kesempatan ini yaitu dengan menggunakan teknologi NASA, kita bisa lakukan sukses budidaya yaitu dengan pengendalian dari airnya atau lingkungannya itu sendiri dan juga dari nutrisi pakan udangnya. Nah, sekarang kita membahas sedikit banyak tentang pengendalian lingkungan. Jadi memang salah satu faktor penting dalam budidaya perudangan atau budidaya udang adalah dari manajemen pengendalian lahan. Pengendalian lahan ini kita bisa bagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah memperhatikan konstruksi lahan atau kolam. Nah, sekarang kita bisa lihat konstruksinya, yaitu pinggir lahan ini jangan sampai dia terlalu lembek atau tidak terlalu tinggi. Nah, ini kita bisa lihat pinggir-pinggirnya juga diberikan terpal. Nah, ini harus kuat karena apa? Karena jangan sampai dia ambrol atau longsor. Nah, ini bisa berbahaya, nanti udang juga tidak nyaman berada di lahan. Kemudian semakin udang besar, kita bisa juga tambahkan jaring-jaring seperti ini karena sering kali memang udang-udang melompat. Nah, jangan sampai juga dia keluar lahan. Dan yang tidak kelihatan itu adalah kondisi di dasar kolamnya. Kita bisa tahu bahwasanya di bawah ini jangan sampai ada inlet dan outlet yang berbarengan. Artinya jangan sampai ada air yang masuk itu juga digunakan dengan air yang keluar. Saluran air masuk sebaiknya berbeda dengan saluran air yang keluar. Inlet dan outletnya berbeda sehingga tidak memungkinkan untuk penularan penyakit di dalamnya. Kemudian juga kalau yang biasa menggunakan sistem vertikal, di bawahnya di dasar ini kita bisa dia lihat mengerucut. Jadi kita outletnya itu ada di tengah. Ketika pembersihan nanti atau biasa disebut sipon, itu adalah pembersihan dari dasar, itu cukup membuka saluran air yang bagian bawah dan kotoran yang di bawah itu nanti akan keluar langsung melalui kotorannya, melalui lahan yang ada di bawahnya. Nah, itu kurang lebih dari konstruksi lahan. Kemudian yang kedua adalah dari pemupukan. Nah, pemupukan ini penting dilakukan karena tujuannya untuk menambah yang namanya pakan-pakan alami
atau kita biasa sebut plankton, yang tujuan salah satu yang sangat penting adalah bisa menghemat pakan. Nah, karena memang harga pakan ini kurang lebih sekitar 60-70% pengeluaran dari biaya produksi dalam budidaya udang. Sehingga kita harus manajemen pakan yang istimewa. Nanti kita juga akan membahas faktor yang lainnya yaitu pakan. Nah, pengendali pemupukan ini bisa dilakukan dengan beberapa pupuk. Nah, yang pertama yang sangat umum dilakukan adalah menggunakan pupuk organik, pupuk dasar. Nah, kita bisa gunakan teknologi NASA yang ada di dalamnya yaitu menggunakan ton tambah organik Nusantara. Atau saat ini pada saat proses perizinan, teman-teman dimohon bersabar dan mohon doanya sekalian agar bisa segera keluar izinnya sehingga bisa beredar lagi. Tetapi tidak perlu khawatir, teman-teman bisa untuk menggunakan yang namanya POP Supernasa atau SPRK Supernasa yang kecil yang ukurannya sama dengan ton. Ada juga yang 250, ada juga yang 3 kg. Nah, teman-teman juga bisa gunakan itu. Dosisnya adalah 1 kg per hektar dalam proses budidaya. Jadi, penggunaannya bisa sebelum tebar atau pada saat proses pengeringan itu, atau juga bisa saat sudah berisi air. Nah, yang kita lakukan adalah setiap 10 hari sekali sampai dengan panen. Ulang lagi yang informasi awal. Yang lahan sama panen sama kurang itu. hilang tadi, Pak? Enggak, yang belakang. Oh, yang baru. Ya, jadi mungkin kami selesaikan dulu tadi terkait dengan pengendalian lahan. Memang kita bisa gunakan pemupukan salah satunya dengan menggunakan pupuk organik atau yang biasa kita sebut ton. Nah, pada saat ini sedang tidak ada, kita bisa gunakan dahulu yaitu SPRK atau Supernasa dengan dosis dan cara penggunaan yang sama. Pemupukan ini salah satu tujuannya adalah untuk membunuh. Nah, ini membunuh para penyakit dan juga untuk menambah pakan-pakan alami atau plankton. Dan pemupukan itu bukan hanya di awal, bukan hanya menggunakan ton, ternyata juga bisa menggunakan probiotik. Nah, kita juga biasa mengenal produk dari PT kami, PT kita, PT Nusantara, yaitu adalah tambah organik Nusantara ataupun Tapro, tangguh probiotik. Nah, ini tujuannya salah satunya untuk menekan bakteri-bakteri patogen atau bakteri yang jahat yang ada di kolamnya. Nah, jadi kembali kita lihat hasil panen. Habis ini aja ya, karena ini sudah masuk ke drum. Nah, pemupukan itu juga bisa dilakukan dengan pupuk lainnya, bisa juga dengan pupuk dengan perbandingan nitrogen dan fosfat. Nah, jadi juga perlu pupuk-pupuk lainnya, bukan hanya pupuk organik. Para petambak juga seringkali menambahkan pupuk biasanya yang paling umum adalah SP36, itu cukup sekitar 10 kg atau tidak perlu banyak-banyak, 10 kg per hektar. Nah, jadi berbeda-beda. Jam berapa, Pak? Baru jam 9. Iya. Berapa jam? Masih ini 9 lah. Lebih cepat itu. Jadi informasinya Ini diulang lagi. setengah jam lagi, Pak, ya. pindah ke Santunya ya, Mas ya. Kita pindah sebelah ya. Oh, ini udah ya. Kita pindah ke sebelah. Nah, ya udah ini di Informasikan ya. untuk parsial yang kolam ini, kolam yang kepadatan 100.000 yang ditebar di kolam berukuran 1000 meter sudah cukup. Kita akan berpindah ke kolam yang lebih intensif lagi. Di kolam sebelah, kolam yang menggunakan teknologi NASA dua-duanya dan nano bubbler. Nanti kita bisa bandingkan dan kita bisa tahu kualitas masing-masing, uji coba baik itu di kapasitas yang intensif maupun yang super intensif, bagaimana perbedaannya. Nanti juga kita akan ke sana. Nah, bagi informasi bahwasanya memang yang sudah menggunakan teknologi NASA itu sangat banyak sekali. Salah satunya di tambak ini yaitu terletak di Purworejo, pantai selatan Purworejo, pantai Jatimalang ke barat. Nah, ini kurang lebih di sini ada sekitar, sebetulnya ada 2 petak besar. Cuman yang
ini yang kita lihat sekarang itu dibagi dua. Jadi ada dua luasan yang masing-masing 2000, yang satu tetap 2000, yang satu kita bagi dua 1000. Nah, jadi berbedanya seperti itu. Dan ini kita lihat di kolam yang lebih padat lagi. Nah, mungkin tadi kalau kita lihat kincir yang lebih jauh, ini adalah kincir juga yang lebih dekat. Memang kincir itu sangat bervariasi, baik itu kincir yang daya geraknya melalui dinamo atau diesel, ada juga yang menggunakan listrik. Nah, ini menggunakan listrik. Nah, jadi memang bervariasi sekali. Yang penting tujuannya sama, untuk menambah oksigen dalam air. Nah, ini kincir yang kita lakukan. Cukup, tidak perlu banyak-banyak karena kita sudah dibantu dengan yang namanya nano bubbler atau pensuplai oksigen yang sangat luar biasa bagus. Tadi kalau teman-teman yang baru datang mungkin ketinggalan informasi, kami sampaikan kembali bahwasanya ini merupakan teknologi yang sudah tambak yang sudah berteknologi NASA dan juga menggunakan nano bubbler, teknologi yang dapat mengubah ukuran partikel menjadi lebih kecil berukuran nano. Jadi sangat kecil, sehingga kami harapkan mendapatkan oksigen berukuran yang sangat kecil dan nanti langsung masuk ke air, itu sudah bercampur dengan air, sehingga yang namanya DO, oksigen terlarut, itu menjadi lebih tinggi dari biasanya. Nah, ini sedang proses persiapan panen yang udang sebelahnya. Ini sangat padat sekali teman-teman. Masih yang tanya SPRK caranya gimana? Mungkin dijelaskan dikit. Teknologi NASA yang digunakan ini yaitu dalam penggunaan pakan, campuran pakan, dan juga lingkungannya. Penggunaan dari campuran SPRK Super NASA itu dengan mencampurkan 1 kg untuk luasan kolam kepadatan normal, yaitu ukurannya 1 hektar. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin punya 1000, luasannya 1000, tinggal dibagi 10-nya. Atau kalau biasanya 3 kilo, 1 kilo bisa kurang lebih 100 gram untuk luasan 1000. Diberikan setiap 7-10 hari sekali sampai dengan panen. Nah, jadi kalau kita lihat, kita tahu bahwa SPRK itu adalah bentuknya serbuk, padat. Itu sebaiknya kita larutkan terlebih dahulu ke air, kemudian nanti kita sebarkan secara merata. Atau juga bisa diberikan pada saat tahap awal pengolahan lahan. Nah, tadi juga sempat kita bahas, pengolahan lahan umumnya ada 4, yaitu tadi ada persiapan konstruksi, kemudian juga ada pengeringan lahan, kemudian ada pengukuran pH, dan juga ada pemupukan. Nah, pada saat pemupukan, pada saat kering tadi, itu kita bisa gunakan 3 kg per hektar. Jadi, pada saat awal, ini penggunaan pada saat awal sebelum tebar, kita gunakan 3 kg per hektar. Kemudian pada saat ditebar, kita gunakan 1 kg per hektar. Kemudian setiap 10 hari, sampai dengan 14 hari, 7-14 hari sekali sampai dengan panen, itu tetap 1 kg per hektar sampai dengan panen. Tujuannya apa? Karena memang bantuan pupuk ini salah satunya penyuplai pakan alami. Nah, pakan alami ketika dimanfaatkan oleh udang itu juga memungkinkan akan habis, sehingga perlu adanya terus tambahan. Di sisi lain juga mampu untuk mendekomposisi menjadi alat dekomposer. Nah, mendegradasi yang namanya kotoran-kotoran yang ada di dasar kolam, sehingga itu semua bisa menjadi aman, tidak berbahaya. Kita tahu bahwa di dasar ada yang namanya amonia dan lain sebagainya. Jadi seperti itu kurang lebih cara penggunaan SPRK-nya di istirahat. Ditanya nggak nih, ini kenapa nih? Ini tanya Mas Alip. Mas Alipnya nggak ada. Ini pada lagi istirahat. Bentar lagi kita tarik nafas dulu. Jarak antara tambak ke truknya lumayan, agak sedikit naik. Ya, jadi di sebelah sana. Jadi memang di pagi hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh kameramen kita Bapak Adi Nugroho dan juga Bapak Insinyur Dadang Birowo. Jadi pagi ini ada Bapak Insinyur Adi Nugroho dan juga Bapak Insinyur Dadang Birowo, dan di lokasi ini memang lokasi yang luar biasa lumayan perjalanannya, yaitu kita melewati pantai dan juga medan yang lumayan berat.
Dan tadi kalau sempat lihat video saya di awal itu kondisi tambak atau jalannya kita menuju sini. Dan memang ketika dipanen ini truk ataupun proses sortirannya itu tidak langsung di tempat sini, yaitu di atas sana. Tadi udah dilihatin oleh kamera, masih di atas sana di dekat pantai, sehingga perlu diangkat terlebih dahulu. Diangkat dibawa oleh tim atau teman-teman yang memanen di atas, sehingga membutuhkan waktu yang agak lama. Sehingga untuk memulai di panen yang kedua ini kita juga masih menunggu sebentar. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan sedikit bisa di chat, sampaikan di chat dulu, nanti mudah-mudahan kita bisa jawab juga. Nah, ini teman-teman lagi pada siap-siap. Nano goblirnya dulu nggak? Iya boleh Pak. Kamu aja. Nah, jadi tambak kanan, sebelah kanan saya, nah ini adalah tambak yang kepadatannya sangat tinggi, 200 atau 2 kali lipatnya dari yang sebelah kiri. Nah, jadi kalau yang kiri adalah 100.000 per 1000 meter persegi, yang sebelah kanan saya 2 kali lipatnya, yaitu 200 ekor per 1000 meter persegi. Nah, jadi teman-teman yang penasaran dengan teknologi apa kita gunakan sehingga tambaknya bisa sangat intensif seperti ini, dan ternyata tadi hasilnya juga tetap bagus. Kita panen parsial di tambak satunya tadi adalah 73 gram, 73 size-nya, kurang lebih sekitar 13-14 gram, dan yang satunya nanti kita masih menunggu berapa hasilnya. Nah, salah satu teknologi yang kita gunakan pada tambak ini yaitu adalah teknologi yang namanya nano bubble. Nah, ini kita lihat mesinnya. Nano bubble ini salah satu teknologi yang sudah diteliti oleh pusat penelitian dari LIPI. Nah, jadi ini kita terapkan di tambak kita, tambak NASA. Nah, jadi teknologi ini merupakan teknologi yang sudah melalui proses penelitian yang bagus, yang panjang. Nah, teknologi ini adalah teknologi yang dapat mengubah ukuran partikel oksigen tadi menjadi ukuran yang sangat kecil. Nah, sehingga oksigen sudah tidak lagi menjadi masalah di tambak kita. Sehingga dengan kolam yang padat tadi 200.000 ekor per 1000 meter, mereka tidak kesulitan lagi mencari oksigen. Nah, kalau kita bayangkan, kalau kita misalnya masuk ruangan, mungkin 1 orang, 10 orang, 1000 orang itu mungkin cukup, tetapi tidak nyaman atau mulai sesak. Nah, tetapi kalau kita bayangkan di sini, ternyata mereka sudah tidak ada lagi masalah. Karena apa? Karena kebutuhan oksigennya terpenuhi. Jadi walaupun mereka banyak berdesak-desakan, penuh, tetapi kondisi airnya tetap nyaman. Nah, itu salah satunya tadi dari suplai oksigen. Nah, tetapi tidak hanya itu, ternyata kita juga perlu pengendalian lainnya. Lainnya itu adalah pengendalian dari lahan dan juga nanti dari nutrisi pakannya. Kita bisa gunakan untuk lahan tadi ada yang namanya ton atau SPRK juga bisa kita gunakan, dan juga kita tambahkan tangguh probiotik, dan untuk pakannya, untuk nutrisinya kita tambahkan campuran dari POC NASA dan hormonik. Nah, jadi teman-teman dimanapun berada, kita sama-sama komentar. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan, mudah-mudahan ton maupun Tapro dan juga Viterna nanti akan segera keluar kembali sehingga teman-teman bisa kembali merasakan manfaatnya. Dan mungkin dari pagi hari ini saya tidak sendiri. Kameramen kita ada Pak Adi Nugroho, Pak Insinyur Adi Nugroho, dan juga ada bersama Bapak Insinyur Dadang Birowo. Nah, ini mungkin Pak Dadang bisa menambahkan sedikit banyak tentang kondisi tambak kita di pagi hari ini. Salam bertemu lagi pemirsa di seluruh Nusantara. Jadi ini adalah tambak kita yang di Purworejo. Di sini kita memang menerapkan teknologi yang terbaru yaitu nano bubbler. Di situ kita bekerja sama dengan LIPI untuk membuat alat itu, dan sekarang alhamdulillah sudah kita pasang dan kita coba, dan hasilnya ini untuk oksigen dengan alat ini bisa meningkat 2-3 angka. Jadi biasanya kalau terendah 4 itu bisa tercapai atau malah lebih. Nah, terus alat ini
Ini juga sangat membantu, dibuktikan bahwa hari ini kita bisa panen parsial kedua. Jadi di saat corona ini biarlah kita yang bekerja dan menghasilkan panen untuk Anda. Jadi alhamdulillah dengan alat ini semoga bisa untuk petambak-petambak yang lain. Jadi supaya hasil panennya lebih terjamin. Memang selain mesin nano ini kita juga sangat didukung oleh teknologi NASA tentang pakan. Jadi tambahan pakan dalam hari ini ada Witerna, ada PLC NASA, ada Tangguh dan Ton yang membuat air akan tetap terjaga. Ini dibuktikan kalau tadi banyak buihnya itu kondisinya basah. Kalau di lain tempat mungkin tidak terlalu berbuih, berarti tingkat basahnya lebih rendah atau lebih asam. Dengan teknologi tingkat basah yang tinggi, maka mikroba-mikroba yang merugikan itu akan lebih tertekan, sehingga penyakit akan lebih kecil kemungkinannya untuk muncul kembali. Karena kalau diukur kadarnya mikrobanya tetap ada, tetapi tidak merugikan. Kalau kondisinya asam, dia akan sangat merusak udang. Nah ini semoga saja teknologi NASA ini bisa jadi ramuan yang paling jos untuk petambak-petambak semua ke depannya. Jadi oke, sementara itu dulu tambahan saya. Kita bisa melihat kalau mau ada pencampuran pakan dengan NASA dan juga sortasi udang. Silahkan. Ini saya kembalikan ke Pak Dimas lagi. Terima kasih Pak Dimas. Oke, terima kasih Pak Dadang tambahannya. Bahwasanya memang seperti itu. Kita menggunakan teknologi yang sangat terbaru. Harapannya mendapatkan hasil yang luar biasa bagus, sehingga nanti bisa menjadi parameter bagi teman-teman berbudidaya di beberapa daerah lainnya. Nah, mungkin sekarang kita bisa lihat, belum mulai ya, sortir ya, mungkin persortiran. Nah, jadi medannya yang dilampaui kurang lebih seperti ini, tidak langsung menuju ke tempat sortir, tetapi adalah melewati beberapa tumbukan gundukan tanah atau pasir dan juga melewati tambak lainnya. Nah. Ini tambak kita saksikan di kanan dan kiri. Ini masih pada tahap proses pengendalian awal. Sebelah kiri ini yang belum ditebar. Ini masih proses penyiapan lahan. Ketika pemupukan mulailah dari sini sebelum kita tebar benihnya. Seminggu atau 10 hari itu sudah bisa diproses pemupukan. Kemudian H-3 atau hari H itu dilakukan proses pemberian kaporit juga bisa untuk membersihkan lagi. Nah, ini kita sampai tempat nah ini ya. Nah, ini yang dinamakan sampling untuk menentukan ukuran udangnya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita bisa lihat beberapa udang-udang yang sudah disortir, sudah ditentukan kualitasnya, dibagi beberapa tempat untuk nanti dihitung atau dilakukan sampling berat badan. Nah, sebelum ini tadi juga sudah dilakukan sortiran lainnya. Kita bisa lihat di bak-bak yang ada di bawah ini. Nah, jadi sudah ada beberapa yang sudah ditempatkan. Nah,
Ini dihitung. Nah, ini sampling 270 ya. 270. Nah, ini kita bisa lihat juga di bawah. Nah, ini yang sudah melakukan proses sampling. Memang sebelum dilakukan pemanenan, kita harus mengkondisikan pasca panen yang sudah betul-betul siap. Kita siapkan semuanya, baik itu tempat budidayanya, tempat pasca panennya, baik itu juga tentang penyimpanan udang setelah dia dipanen. Nah, jadi ini kita bisa lihat. Nah, itu kondisi udang yang sehat yang sudah kita bagi kualitasnya. Nah, jadi sangat luar biasa sehat, besar-besar, segala bentuk ataupun tubuhnya lengkap, baik dari kaki renangnya, kaki geraknya, kemudian dari cangkangnya juga bagus. Nah, ini adalah size-nya setelah melakukan proses sampling tadi, dihitung dan didapatkan size-nya adalah 74. Artinya 1 kilo isi 74 ekor udang. Kurang lebih 13 gram ya Mas ya? 13,5 gram. Nah, jadi itu adalah prosesnya. Ketika tadi kita mulai dari proses pemanenan, kemudian pensortiran, sekarang adalah proses perhitungan sampling, menentukan size untuk nanti berapa patokan biayanya. Nah, nanti semua di total. Ini Pak Adi. Ya. Jadi karena memang ukuran untuk mencapai keseragaman itu berbeda-beda. Beda-beda banyak sekali, sehingga semua harus disampling, semua dijadikan satu, nanti kita timbang secara berbarengan. Nah, ini untuk mengukur satu persatu, untuk mengukur, menghitung jumlah dari udang yang akan dipanen pada pagi hari ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwasannya memang ini ada beberapa keranjang yang akan dihitung, dan ini adalah proses pasca panen, sehingga pada saat proses pemanenan kita tidak menurunkan kualitas udangnya. Kita juga siapkan umumnya adalah cooling. Nah, seharusnya memang idealnya seperti ini. Kita bisa gunakan es, itu 1 banding 1. Artinya nanti disusun juga bisa satu di bawah udang, di atas es, atas udang lagi, ataupun nanti menyesuaikan. Nah, ini yang perlu dipersiapkan sebelum ada. Nah, ini juga akan nanti dibawa menuju Jakarta. Jadi kita panen di Purworejo, teman-teman Jakarta yang merasakan. Nah, tetap yang Jakarta tetap di rumah saja, biar yang di sini yang bekerja. Jadi seperti itu. Ini luar biasa. Beberapa keranjang yang didapatkan. 3163. Nah, ini sudah harus siap semuanya. Sebelum tadi dipanen, ini semua harus disiapkan. Mobil, es batu, peralatan, cooler, pendinginnya. Nah, alat untuk sortir. Nah, ini memang sortirnya masih manual, karena memang kita di lapangan itu manual langsung oleh teman-teman di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini luar biasa. Sehingga tadi didapatkan size kita ukurannya adalah 74. 1 kilo isi 74. Ini adalah panen parsial, sehingga tidak full menyeluruh, tidak sebanyak yang ada. Nah, ini. Nah, tapi walaupun parsial sudah mendapat hasil yang banyak. Dari kolam yang hanya 1000 meter persegi, itu juga mendapatkan hasil yang tinggi sekali, yang banyak sekali. Ini hingga
berkeranjang-keranjang, dikalikan nanti berapa kilo tiap keranjangnya, nanti juga akan kita dapatkan, kita bagikan informasi kepada seluruh para mitra NASA dimanapun berada. Nah, ini akan dibawa ke Jakarta dan wilayah sekitarnya. Langsung ke atas gimana? Atau sampai nanti? Jam berapa ya nih, Pak? 250. Foto-foto untuk video. Ya boleh. Mitra NASA dimanapun berada, sambil menunggu ini selesai, nanti kami akan kembali sampaikan lagi. Kita cut dulu, sementara kita potong dulu. Nanti mungkin sekitar 15 sampai 30 menit lagi kita akan mulai lagi di pemanenan tambak yang kedua, kolam yang kedua, mulai dari awal lagi. Terima kasih, selamat menunggu dan mengikuti di sesi selanjutnya. Semangat pagi.